Salah satu kebutuhan dasar manusia yang sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Saat kita tidur, tubuh melakukan berbagai proses pemulihan seperti memperbaiki sel yang rusak, mengatur hormon, serta mengembalikan energi untuk aktivitas keesokan harinya. Namun, banyak orang sering mengabaikan kualitas tidur mereka, kebiasaan tidur terlalu larut, bermain gadget sebelum tidur, atau memiliki jadwal tidur yang tidak teratur dapat menyebabkan kualitas tidur menjadi buruk. Salah satu cara untuk mendapatkan tidur yang berkualitas adalah dengan menerapkan sleep hygiene. Sleep hygiene adalah serangkaian kebiasaan baik yang membantu seseorang mendapatkan tidur yang cukup dan berkualitas setiap malam. Tidur yang cukup memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Tidur yang baik dapat meningkatkan konsentrasi, memperkuat sistem kekebalan tubuh, menjaga kesehatan jantung, serta membantu menjaga kesehatan mental dan emosional. Tubuh manusia memiliki jam biologis alami yang disebut ritme sirkadian. Ritme ini mengatur kapan tubuh merasa mengantuk dan kapan tubuh siap untuk beraktivitas. Oleh karena itu, memiliki jam tidur yang teratur sangat penting untuk menjaga keseimbangan tubuh. Idealnya, seseorang tidur pada malam hari sekitar pukul 21.00 hingga 23.00 dan bangun pada pagi hari sekitar pukul 05.00 hingga 06.00. Pada waktu tersebut, tubuh melakukan proses pemulihan dan regenerasi sel secara optimal. Sebaliknya, kebiasaan tidur terlalu larut, terutama setelah tengah malam, dapat mengganggu ritme biologis tubuh. Hal ini dapat menyebabkan tubuh lebih mudah lelah, sulit berkonsentrasi, serta meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan. Untuk menjaga kualitas tidur, ada beberapa kebiasaan sleep hygiene yang dapat dilakukan. Pertama, usahakan tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari. Kedua, batasi penggunaan gadget sebelum tidur karena cahaya dari layar dapat mengganggu hormon tidur. Ketiga, ciptakan lingkungan tidur yang nyaman, seperti kamar yang tenang, gelap, dan sejuk. Selain itu, hindari konsumsi kafein pada malam hari dan lakukan aktivitas relaksasi sebelum tidur, seperti membaca buku, mendengarkan musik yang menenangkan, atau latihan pernapasan. Dengan menerapkan kebiasaan sleep hygiene yang baik, kualitas tidur dapat meningkat dan tubuh akan terasa lebih segar saat bangun di pagi hari. Ingat, tidur yang cukup bukan hanya membuat tubuh lebih bertenaga, tetapi juga membantu menjaga kesehatan fisik, mental, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Mulailah menjaga pola tidur yang sehat dari sekarang, karena tidur yang baik adalah kunci hidup yang lebih sehat. Oke, baik. Oke, selamat siang semuanya, sahabat AWM Star Life seluruh Indonesia. Ya, senang sekali jumpa dengan Anda semua ya pada sesi kita siang hari ini ya, membahas mengenai bisnis di bidang kesehatan ya. Oke, teman-teman sekalian, sekali lagi selamat datang buat Anda yang mungkin baru pertama kali mengenal AWM Star Life ya. Salam kenal, saya Jun, General Manager dari AWM Star Life. Dan Anda ada pada Zoom spesial AWM Star Life yang ada setiap Senin, Rabu, dan Jumat ya. Dan di hari Rabu seperti ini kita akan bahas mengenai bisnis kita di bidang kesehatan ya. Ya, jadi selamat ya sekali lagi buat Anda yang juga sudah bergabung bersama AWM Star Life. Dan tadi Anda sudah mendengar secuplik materi sedikit mengenai bagaimana ternyata tidur itu bisa membuat kita awet muda ya. Dan tentu saja teman-teman sekalian yang ingin saya sampaikan kepada Anda bahwa materi ini semua diberikan atau disuplai daripada salah satu komisaris kami yang kebetulan seorang dokter spesialis saraf ya. Dan sebentar lagi saya akan berikan resume daripada video yang tadi sudah kita tonton bersama ya. Dan tentu saja saya harapkan nanti teman-teman sekalian akan ada sharing testimoni ya bagi Anda semua yang mungkin sudah menggunakan produk-produk terbaik AWM atau nanti ada pertanyaan nanti boleh silakan kita akan diskusi sama-sama ya. Oke, kita akan mulai sharing materinya sedikit teman-teman sekalian. Jadi mengenai bagaimana tidur itu bisa membuat kita itu menjadi sehat dan tentu saja awet muda ya. Oke, kita lihat sedikit materinya teman-teman sekalian sedikit saja. Jadi biar ada bayangan buat Anda mengenai bagaimana caranya kita bisa awet muda dengan cara tidur yang tepat gitu ya. Oke, teman-teman sekalian di sini Anda mungkin sudah melihat ya satu gambar yang bagus ya mengenai jam organ ya.
Jadi jam organ yang memperbaiki diri saat tidur, teman-teman sekalian ya. Jadi apa sebenarnya maksud daripada memperbaiki diri saat tidur ya? Jadi pada saat kita tidur, teman-teman sekalian, tubuh itu masuk pada mode perbaikan otomatis ya. Jadi ibarat itu kayak pit stop. Anda tahu pit stop ya? Jadi kalau Anda yang pernah nonton yang namanya Formula One gitu ya, Formula One itu kan pembalap itu ngebut gitu ya mobilnya ya. Tapi ada satu saat-saat di mana dia harus masuk pit stop ya, masuk bengkel sementara gitu ya. Nah, ibaratnya kendaraan tubuh kita ini kayak mesin ya, di mana sebenarnya tidur itu adalah saat mengalami yang namanya pit stop atau mode perbaikan otomatis ya. Di mana saat kita tidur itu terjadi yang namanya sel-sel yang rusak itu diperbaiki. Kemudian semua energi itu diisi ulang, teman-teman ya. Kemudian sistem tubuh kita diseimbangkan ya. Jadi ini disebut ritme yang alami yang disebut sebagai ritme sirkadian namanya ya. Nah, lalu sebenarnya kalau kita lihat jam organ itu kapan terjadinya? Ya, kita lihat yang pertama yang terjadi pada saat kita tidur adalah relaksasi dan hormon. Ya, ini dimulai saat di jam 9 sampai dengan sekitar jam 11 malam, teman-teman sekalian ya. Jadi artinya pada saat ini itu tubuh mulai melambat ya, dan otak mulai memproduksi hormon tidur yang namanya melatonin. Ya, detak jantung dan nafas itu menjadi lebih tenang. Jadi ibaratnya analoginya itu seperti kalau Anda punya toko, Anda mulai mematikan toko dan mematikan lampu maksud saya dan mulai menutup toko. Ya, nah tentu saja teman-teman sekalian kalau di jam-jam ini Anda belum tidur gitu ya, maka Anda akan susah tidur untuk berikutnya, ya kan? Dan kualitas tidur berikutnya itu pasti akan jelek. Dan kemudian ini yang penting, hormon itu akan menjadi kacau. Ya, dan hormon jadi kacau itu menjadi penyebab gampang stres dan gampang gemuk, teman-teman sekalian, ya. Nah, ini perhatikan baik-baik ya. Bagi teman-teman yang mungkin gitu ya ingin diet secara alami, di sini dimulai ya. Artinya tidur itu harusnya di jam 9 sampai jam 23 atau jam 11 itu terjadi yang namanya produksi melatonin dan hormon perbaikan hormon terjadi di sini. Jadi kalau Anda tidak tidur maka terjadi adalah stres dan juga gampang gemuk gitu ya. Nah, terus yang berikutnya adalah dimulai jam 23 sampai dengan jam 1 malam ya. Ini adalah terjadi perbaikan di kantong empedu, teman-teman sekalian ya. Sebagaimana mungkin Anda ketahui bahwa kantong empedu itu membantu mencerna lemak ya dan juga menyimpan cairan empedu. Ya, jadi sekali lagi mencerna lemak dalam tubuh. Nah, ini sekali lagi ada kaitannya juga nih kalau yang mau diet gitu ya, mau tubuhnya tetap stabil gitu ya. Artinya di jam 11 sampai jam 1 malam terjadi perbaikan yang namanya kantong empedu. Nah, kalau Anda misalnya tidak tidur, apalagi Anda malah makan di jam ini, ya ini bahaya sekali. Ya, karena tentu saja harusnya istilahnya empedunya istirahat, Anda paksa bekerja untuk melakukan metabolisme lemak yang masuk lewat makanan. Nah, tentu saja ini akan membuat segalanya jadi kacau, ya. Jadi maksudnya perbaikan empedu di sini adalah tubuh akan mengatur ulang sistem pencernaan lemak dan memperbaiki sel yang aus, ya, sel-sel yang aus. Dimana kalau teman-teman sekalian begadang belum tidur di umur segini, di jam ini maksudnya jam 11 sampai jam 1, itu biasanya mulai timbul yang namanya kembung, perutnya kembung. Ya, terus mulai tidak nyaman. Ya, terutama kalau makanannya berlemak gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah jam 1 malam, teman-teman ya. Nah, jadi jam 1 malam sampai dengan jam 3 pagi itu adalah proses di mana terjadi perbaikan liver atau hati, teman-teman sekalian ya. Di mana Anda mungkin sudah ketahui bahwa hati itu fungsinya itu adalah menyaring racun dalam tubuh kita. Ya, baik dari darah maupun dari cairan dalam tubuh dan mengolah semua makanan itu menjadi energi. Ya, jadi apa proses memperbaiki sel tubuh di jam ini itu terjadi yang namanya detox. Ya, bukan detox instan tapi membersihkan zat-zat sisa metabolisme. Ya, jadi artinya teman-teman sekalian, tubuh kita ini kan kayak mesin ya, metabolisme yang berputar terus ya. Nah, tentu saja itu ada sisa-sisa. Nah, disinilah dibersihkan gitu ya. Dari proses detoksifikasi. Ini terjadi di hati atau liver di jam 1 malam sampai jam 3 pagi. Ya, nah apa yang terjadi kalau Anda masih belum tidur gitu ya di jam segini? Ya pasti tidak terjadi detoksifikasi kalau Anda belum tidur, masih begadang maksud saya. Ya, sehingga tubuh itu akan terasa capek. Ya, kemudian kulit akan menjadi kusam. Nah, ini kulit menjadi kusam ya kan, dan juga metabolisme akan menjadi lambat, teman-teman sekalian. Kalau Anda masih bangun di jam segini ya. Kemudian berikutnya adalah paru-paru. Nah, jam 3 pagi sampai jam 5 ya, ini adalah paru-paru, saatnya paru-paru memperbaiki diri. Ya, jadi saat ini adalah memang makanya kenapa banyak orang yang
jalan pagi gitu ya di jam segini ya, mulai jam 5 itu jalan pagi karena menghirup udara segar. Karena memang di jam-jam inilah terjadi paru-paru itu memperbaiki diri gitu ya. Terjadi proses mengatur oksigen, pernafasan menjadi lebih efisien dan tubuh itu mengoptimalkan oksigen. Nah, kalau teman-teman sekalian masih bangun ya, artinya kalau kalau udah tidur sebelum jam 9 malam dan bangun di jam 5 pagi itu bagus. Tapi maksudnya kalau jam 3 Anda belum tidur sampai dengan jam 5 belum tidur, itu pasti akan terjadi stres, kecemasan, dan juga kualitas tidur yang buruk tentu saja ya. Nah, kemudian berikutnya jam 5 pagi ya sampai dengan jam 7 pagi. Nah, ini adalah usus besar ya. Jadi usus besar. Ini terjadi proses pembuangan sisa-sisa metabolisme di usus besar tentu saja ya. Di mana proses membuang sisa makanan terjadi di sini atau BAB kita sebut ya. Jadi artinya aktif itu adalah tubuh akan siap membuang limbah. Kemudian kalau Anda masih bangun di jam segini, ya enggak tidur sama sekali berarti ya. Kalau masih bangun jam segini, ya itu biasanya BAB nggak lancar, ya bisa terjadi sembelit, ya kan, dan tentu saja susah buang air besar, ya. Jadi sekali lagi, sahabat sekalian, kalau Anda sering begadang, itu ya dalam jangka pendek itu pasti mudah lelah, kemudian susah fokus, ya, terus moodnya jelek, ya, dan dalam jangka panjang itu metabolisme pasti terganggu. Berat badan naik. Nah, ini dampak daripada metabolisme terganggu. Berat badan tuh mudah naik. Jadi makan sedikit saja mudah naik gitu ya. Kemudian daya tahan tubuh akan menurun, resiko penyakit juga meningkat ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, tentu saja jam biologis ini daripada organ ini tidak kaku-kaku banget gitu ya. Artinya yang penting adalah Anda perlu pahami bahwa tubuh kita tuh punya ritme biologis. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ritme biologisnya, di mana di jam-jam itu adalah waktu terbaik untuk yang namanya perbaikan daripada sel, perbaikan organ dan sebagainya. Ya, jadi intinya adalah pada saat kita tidur itu organ itu memperbaiki diri selama tidurnya berkualitas. Jadi intinya adalah Anda jangan paksa organ Anda terus bekerja di saat mereka harusnya istirahat, ya. Jadi tidur itu ibaratnya adalah waktu tubuh kita itu melakukan servis besar atau masuk pit stop seperti yang saya istilahkan dalam Formula One tadi ya. Jadi begadang itu berarti artinya Anda nggak pernah servis mesin gitu ya. Semakin sering begadang maka mesinnya akan makin sering aus ya, itu istilahnya teman-teman sekalian ya, mengenai yang namanya jam organ ya, jam organ atau bagaimana organ-organ ini ternyata bisa memperbaiki diri pada saat tentu saja Anda lagi mengalami yang namanya tidur ya. Oke, berikutnya teman-teman sekalian yang terakhir adalah mengenai nutrisi. Kita bicara nutrisi. Ya, jadi sebenarnya teman-teman sekalian, kalau kita lihat tadi terjadi perbaikan sel, perbaikan organ dalam tubuh kita. Nah, ternyata pada saat proses perbaikan sel itu membutuhkan nutrisi. Ya kan? Jadi perbaikan itu mulai dari perbaikan hormon, metabolisme, ya kan, kemudian empedu, ya, kemudian hati, liver, kemudian juga pernafasan sampai dengan pencernaan dan sebagainya, itu semua ternyata membutuhkan nutrisi. Ya, jadi nutrisi untuk apa? Untuk memperbaiki organ-organ tersebut. Jadi perlu energi juga. Ya, tapi energinya bukan energi aktif, energi dari nutrisi yang sudah masuk sebelum Anda tidur. Jadi jangan salah, jangan sampai Anda ngisi nutrisinya itu pada saat mau tidur, ya, tapi kira-kira 3 jam sebelum tidur itu sudah mulai seharusnya, ya. Nah, kita lihat beberapa nutrisi yang dibutuhkan saat perbaikan sel. Yang pertama itu adalah protein. Ini adalah bahan utama daripada perbaikan, teman-teman, ya. Di mana protein itu dipakai untuk memperbaiki jaringan, membentuk sel yang baru, memperbaiki otot dan organ. Dari mana protein? Contohnya dari telur misalnya, ayam, ikan, ya, tahu, tempe, ya kan. Nah, jadi protein itu ibaratnya batu bata untuk membangun ulang tubuh lah, ya kan. Jadi ibaratnya kalau bangunan itu protein itu batu batanya, teman-teman, ya, batu bata untuk membangun yang namanya bangunan. Nah, di tubuh itu untuk membangun ulang tubuh. Yang kedua adalah vitamin. Ya, jadi vitamin ini untuk mengatur dan melindungi sel dalam proses perbaikan. Di mana yang terpenting pertama digunakan adalah vitamin C. Di mana vitamin C itu membantu perbaikan jaringan antioksidan, ya, jaringan tubuh maksud saya. Dan yang berikutnya dia mengandung antioksidan, anti radikal bebas. Ya, karena ini penting juga dalam proses perbaikan tubuh. Kemudian vitamin A diperlukan untuk regenerasi kulit dan sel. Dan yang berikutnya vitamin E, melindungi sel dari kerusakan. Ya, jadi analoginya vitamin itu kalau dalam membangun bangunan atau rumah itu adalah mandor. Mandor dan pelindung di proyek pembangunannya. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mineral yang dibutuhkan. Mineral itu pendukung kerja sel, seperti zinc untuk membantu penyembuhan luka dan regenerasi sel. Kemudian ada magnesium membantu relaksasi dan kualitas tidur. Ada iron, ya, besi untuk membantu distribusi oksigen ke sel. Ya, jadi analoginya mineral itu adalah alat dan mesin
untuk mempercepat yang namanya perbaikan. Kemudian diperlukan juga lemak sehat. Ya, ini untuk sel dan hormon, membantu pembentukan membran sel, penting untuk hormon tubuh. Contoh lemak sehat itu adalah dari alpukat, teman-teman, ya. Jadi alpukat tuh lemak paling sehat, ya. Jadi jangan Anda berpikir lemak dari daging, ya. Lemak yang sehat itu dari alpukat, kacang, dan juga dari ikan, ya. Jadi kalau dari daging kurang sehat gitu ya. Jadi analoginya lemak sehat itu adalah lapisan pelindung sel, teman-teman sekalian. Dan yang berikutnya adalah diperlukan karbohidrat sebagai sumber energi. Ya, jadi karbohidrat itu memberi energi pada saat proses perbaikan berjalan. Tanpa energi tubuh kita nggak bisa kerja, ya. Dan disarankan memang energi yang dipilih bisa dari nasi, dari oat atau gandum atau ubi, ya. Dan lebih baik tentu saja yang kompleks. Nah, karbohidrat itu ibaratnya bahan bakar dalam proses perbaikan sel. Dan yang terakhir adalah air, teman-teman sekalian. Air ini sering diremehkan karena fungsinya adalah mengangkut nutrisi ke sel, membantu membuang racun. Jadi air itu ibaratnya adalah jalur distribusi dan pembersihan, ya. Nah, jadi teman-teman sekalian ternyata kalau nutrisi kita kurang, terus sering bergadang. Jadi sudah sering bergadang, terus nutrisinya juga kurang. Nah, ini adalah paduan yang berbahaya. Jadi gabungan yang berbahaya. Kenapa? Kalau ini terjadi, sudah sering begadang, nutrisinya juga kurang, maka perbaikan sel dalam tubuh itu tidak optimal. Jadi jangan salahkan kalau seandainya Anda itu cepat menua, cepat keriput, cepat mengalami masalah di kulit, ya kan? Cepat mudah lelah, mudah stres, ya, kegemukan dan sebagainya, ya, karena tadi perbaikan selnya tidak optimal. Terus tubuh lebih cepat rusak, ya dan sebagainya, ya. Jadi hubungannya dengan tidur bagaimana? Saat tidur, ya, terutama deep sleep, ya, deep sleep itu tidur yang dalam, ya. Jadi tubuh akan memakai semua nutrisi ini, di mana semua hormon pertumbuhan akan aktif, itu akan memperbaiki jaringan. Jadi tentu saja pada saat Anda tidur, kalau misalnya semuanya ini dilengkapi, wah, itu luar biasa, teman-teman sekalian. Maka proses perbaikan semua sel dalam tubuh itu akan menjadi sangat optimal sekali, ya. Nah, jadi apa yang dibutuhkan di jam-jam mana yang dibutuhkan pada saat apa namanya sebelum tidur, teman-teman sekalian? Ya, maka ini yang kita lihat adalah waktu-waktu terbaik untuk konsumsi nutrisi yang tadi. Jadi seperti yang tadi saya sudah sampaikan, banyak orang itu kan kalau begadang biasanya kan pasti lapar gitu kan. Nah, disitulah mereka ya konsumsi sesuatu. Ya, makanya sangat tidak disarankan Anda itu kalau mau tidur makan dulu. Nah, ini berbahaya lagi. Karena harusnya organ itu istirahat, ya, usus itu harusnya udah istirahat, Anda paksa lagi untuk mencerna makanan. Nah, ini makanya nggak bagus dampaknya. Artinya seperti yang tadi, mesinnya harusnya istirahat, Anda paksa bekerja gitu loh. Ya lama-lama aus juga gitu ya. Satu contoh lagi misalnya, ya Anda minum minuman yang berat misalnya pada saat begadang gitu ya. Nah, itu memaksa liver kan. Liver dan juga ginjal itu untuk menyaring racun di situ. Nah, ini harusnya istirahat, tidur, tapi Anda paksa bekerja. Nah, itu bahaya juga. Ya, demikian juga misalnya Anda makan makanan yang gulanya tinggi. Ya, yang secara tidak kita sadari, misalnya snack, ya roti-roti dan sebagainya, itu kan gula tinggi kan. Nah, itu harusnya kan tubuh kita sudah istirahat itu. Hormonnya udah istirahat tuh tadi ya. Nah, ketika Anda makan yang gulanya tinggi, maka hormon insulin kan dikeluarkan paksa oleh tubuh Anda yang harusnya istirahat gitu loh. Nah, itu dampaknya juga nggak bagus, teman-teman sekalian ya, yang harusnya istirahat dan tidur ya. Jadi disarankan adalah makan malam maksimal ya, itu 2 sampai 3 jam sebelum tidur, teman-teman. Ya, jadi ingat ya. Jadi kira-kira kalau mau tidur jam 9 ya berarti memang paling lambat makan malam itu jam 7 ya, jam 7 malam atau jam 6 sore lah ya, itu paling lambat ya. Setelah itu Anda tidur diusahakan jam 9 malam ya. Ya, ini mengingatkan diri sendiri saya juga ya. Saya juga kadang-kadang nggak begitu tidurnya ya kan. Materi ini jadi saya jadi ingat gitu. Saya juga sering tidurnya bolong-bolong, maksudnya nggak sempurna juga tidurnya ya. Jadi ini adalah waktu utama ya. Jadi pastikan adalah sebelum Anda tidur itu tubuh Anda cukup dengan protein. Ya, cukup dengan karbohidrat kompleks dan juga lemak sehat. Itu minimal, teman-teman sekalian ya. Jadi kenapa harus 2 sampai 3 jam sebelum tidur? Karena nutrisi itu susah dicerna. Ya, nutrisi kalau 2-3 jam sebelum tidur itu sudah dicerna, maksud saya. Artinya sudah dicerna dan siap dipakai saat tidur. Ya, jadi tubuh kita tuh tidak sibuk mencerna saat kita lagi tidur. Ya, contohnya adalah yang poin pentingnya adalah nasi, ayam, sayur. Ya, atau tahu, tempe, sayur dan sedikit nasi. Ya, itu disarankan untuk makan malam. Ya, jadi nasi, ayam, sayur atau tahu, tempe, sayur dan sedikit nasi di malam sebelum tidur. Ya, dan juga bisa juga snack ringan. Snack ringan sebelum tidur. Ya, 30 sampai 60 menit itu boleh. Ya kan, jadi tapi snack ringan ya. Contohnya itu adalah yang proteinnya ringan, sedikit lemak ya. Contohnya susu. Ya, susu, yogurt, kacang, pisang. Nah, itu boleh.
Ya, itu boleh 30 sampai 60 menit sebelum tidur. Itu snack ringan namanya teman-teman sekalian ya. Susu, yogurt, kacang, pisang. Jadi jangan yang berat-berat ya. Misalnya roti atau martabak gitu, itu kan berat ya. Atau bahkan ada yang gulai kambing mau tidur ya kan. Waduh, itu berat sekali teman-teman sekalian ya. Jangan ya, kasihan tubuh kita ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena sekali lagi kalau Anda konsumsi ya protein, karbohidrat dan juga lemak yang sehat tadi sebelum tidur, maka dipastikan itu akan memberikan suplai tambahan buat tubuh dalam proses perbaikan sel. Ya, jadi itu yang disarankan untuk dilakukan. Kemudian juga sangat dilarang juga untuk kafein dan gula tinggi. Ya, jadi kafein dan gula tinggi sangat dilarang ya. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, kenapa timing ini sangat penting ya, saat tidur itu tubuh kita tuh nggak makan teman-teman sekalian ya, jadi tubuh tidak makan, yang butuh makanan itu adalah sel sebenarnya ya. Jadi tubuh tidak makan dan dia akan menggunakan cadangan nutrisi yang ada. Nah, cadangan nutrisi itu Anda harus bisa penuhi sebelum tidur, 2-3 jam sebelum tidur, sehingga hormonnya bisa aktif, sel bisa memperbaiki diri teman-teman sekalian ya. Jadi sekali lagi kesimpulannya teman-teman sekalian, ya kesimpulan praktisnya adalah makan makanan ideal itu 2-3 jam sebelum tidur. Ya, Anda bisa konsumsi snack yang ringan, opsional 30-60 menit sebelum tidur. Hindari makan berat mepet-mepet mau tidur. Ya, jadi kuncinya adalah beri tubuh Anda itu bahan baku untuk proses perbaikan itu sebelum tidur, bukan saat sudah mau tidur, teman-teman sekalian. Ya, oke, teman-teman sekalian. Ya, yang terakhir adalah teman-teman, saya mau sharing kepada Anda mengenai solusi buat Anda mengenai nutrisi. Ya, tadi kan kita sudah bahas mengenai bahwa eh, nutrisi yang diperlukan saat tidur ya, itu ternyata kan banyak macamnya gitu ya. Nah, tentu saja teman-teman sekalian, ini saya berikan solusi mudah buat Anda ya. Jadi AWM Star Life itu sudah menyediakan produk-produk terbaik ya, nutrisi terbaik yang semua produk kita, kalau Anda sering dengar presentasi saya, adalah mengandung zat antioksidan yang sangat tinggi sekali. Ya, dan juga mengandung vitamin dan mineral kompleks atau lengkap. Ya, jadi artinya Anda boleh pilih salah satu dari yang saya sebutkan ini. Karena semua produk kita itu adalah mengandung vitamin mineral tinggi dan juga mengandung antioksidan. Cuma memang dampaknya bisa beda-beda, tergantung penyakit yang Anda alami. Tapi kalau kita bicara secara kebutuhan normal tubuh manusia dalam kaitannya perbaikan sel saat tidur tadi, Anda bisa pilih salah satu dari semua produk ini. Ya, yang pertama Camu Vera. Camu Vera ini dari ekstrak daun kelor dan juga ekstrak green tea, teman-teman sekalian ya. Dan Camu Vera ini Anda cukup teteskan 2-5 tetes dalam satu gelas ya, air hangat. Ya, nah Anda bisa konsumsi sebelum tidur. Ya, Anda bisa konsumsi misalnya 2 jam atau 1 jam sebelum tidur Anda konsumsi. Ya, untuk apa? Ya tadi, untuk dia kaya juga dengan vitamin dan mineral. Jadi daun kelor bahannya itu kaya dengan vitamin dan mineral dan juga antioksidan alami. Sehingga Anda nggak perlu repot-repot konsumsi macam-macam kayak tadi, bingung kan? Apa ya? Nah, Anda cukup sediakan Camu Vera. Itu yang pertama, pilihan pertama. Nah, pilihan kedua adalah AWM Slim. AWM Slim ini memang bahan utamanya ekstrak raspberry, teman-teman sekalian. Dan memang selama ini promosi kita kan adalah untuk membersihkan usus atau pencernaan. Tapi Anda jangan salah bahwa ekstrak raspberry ini juga adalah antioksidan yang sangat tinggi. Dia juga mengandung vitamin mineral yang juga sangat tinggi, teman-teman sekalian. Yang mungkin jarang kita dengung-dengungkan karena fokusnya memang di pembersihan usus dan pencernaan. Ya, tapi prinsipnya adalah kalau Anda konsumsi AWM Slim malam sebelum tidur, maka dipastikan proses pembersihan tubuh terutama di usus ya, dan perbaikan di bagian usus itu akan maksimal di jam 5 pagi tadi yang kita sudah bahas ya. Nah, ini dia. Jadi ini juga bisa mampu memenuhi kebutuhan sel tubuh dalam melakukan perbaikan sel. Yang berikutnya adalah propolis. Propolis juga sama teman-teman sekalian. Cuma bahannya adalah dari propolis. Propolis itu kan lebah ya, lebah Brazil ya, kita sumbernya dari situ. Ini juga vitamin mineralnya sangat tinggi teman-teman sekalian ya. Cuma bedanya propolis ini dengan yang lainnya, dia mengandung anti radang. Jadi dia tuh kayak antiseptik. Anda tahu antiseptik? Antiseptik itu kayak betadin sebenarnya. Ya, cuma kalau betadin Anda kasih di luka kan perih gitu ya. Kalau ini kan nggak segitu perihnya gitu ya. Dan dia alami ya. Jadi artinya dia bisa menyembuhkan luka dalam dan luka luar juga gitu kan. Nah, tapi secara fungsi umum atau secara general, dia itu juga mengandung antioksidan yang sangat tinggi. Selain vitamin dan mineralnya juga sangat lengkap. Ya, nah cuma memang propolis ini khusus ya. Jadi vitaminnya itu semua kecuali vitamin K. Mineralnya semua mineral kecuali sulfur atau belerang. Ya, tanpa itu ya. Tapi sekali lagi ini juga bisa membantu proses perbaikan tubuh kita ya. Dan yang terakhir adalah vitamin. Nah, ya kan, vitamin ini juga mengandung vitamin mineral yang sangat tinggi. Cuma karena dia ada ganggang hijau atau mikroalgae, dia mengandung klorofil yang sangat tinggi teman-teman sekalian ya. Sehingga
ini bisa menjadi antioksidan juga yang sangat ampuh ya, dan juga bisa mengganti kebutuhan sayur dan buah ya yang Anda konsumsi sehari-hari ya. Jadi konsumsi 2 kapsul itu Anda bisa memenuhi kebutuhan sayur dan buah. Anda nggak perlu konsumsi minimal 400 gram buah dan sayur. Karena manusia normal seperti kita kan disarankan konsumsi buah sayur itu 400 gram setiap hari. Nah, kalau Anda sudah konsumsi vitamin, ini dahsyat luar biasa. Anda nggak perlu lagi konsumsi ribet-ribet. Jadi sekali lagi, Anda siapkan siapkan produk-produk terbaik ini dari AWM di rumah Anda, agar Anda pada saat tidur ya Anda bisa mendapatkan nutrisi yang cukup untuk perbaikan sel. Ya, dijamin Anda itu akan awet muda, teman-teman sekalian ya. Seperti beberapa teman-teman di sini sudah banyak yang sudah mulai awet muda dengan mengkonsumsi produk-produk AWM Star Life ya. Jadi mulai penyakitnya sembuh ya, masalah-masalah stres, susah tidur dan metabolisme itu udah mulai lancar kalau konsumsi produk-produk AWM Star Life ya. Dan sekali lagi teman-teman sekalian, pada sesi ini kita bahas mengenai tidur. Ya, bagaimana tidur bisa membuat Anda awet muda? Tentu saja kuncinya tadi ya. Kuncinya adalah Anda harus sudah tidur saat organ-organ itu bekerja memperbaiki diri. Jangan sampai Anda masih begadang atau Anda tidak tidur. Kalau Anda begadang atau tidak tidur, maka dipastikan ya, maka organ Anda yang harusnya istirahat, harusnya masuk pit stop, tapi Anda masih paksa bekerja, gitu ya. Nah, selain itu, selain Anda tidak begadang, Anda juga harus memenuhi tubuh Anda dengan nutrisi atau bahan bakar. Karena kalau tubuh Anda kekurangan nutrisi atau kekurangan bahan bakar, maka juga tidak maksimal itu proses perbaikan tubuh. Ya, oke, teman-teman sekalian, itu sekilas materi dari saya sedikit sebelum kita bisa ngobrol santai pada siang hari ini. Silakan teman-teman sekalian, bagi Anda mungkin yang mau sharing testimoni, mau bertanya, boleh silakan ya. Dan juga bisa di kolom chat nanti sebelum kita undi produk kesehatan yang kita akan berikan pada siang hari ini untuk Anda ya. Oke, teman-teman silakan. Yang mau ada sharing silakan, testimoni atau apapun silakan, monggo. Ya, sebentar saya cek ini ada yang mau testimoni, Bu Hajah Nini ya. Hajah Nini dari Jepara. Mana nih Bu Hajah Nini? Bu Hajah Nini mana? Bu Hajah Nini, silakan bisa open cam. Open anunya Bu, video ke apa? Ininya, suaranya Bu Hajah. Halo, Assalamualaikum Pak Jun dan teman-teman. Waalaikumsalam Bu Nini. Apa kabar Bu Nini? Salam kenal Bu. Iya, salam kenal Pak Jun. Iya, di Jepara ya Bu ya? Pak Jun, ya. Tepatnya di Bangsri Pak Jun. Oh, saya kebetulan belum pernah ke Jepara, jadi belum ada bayangan. Iya, Ke iya. Jepara Pak Jun. Boleh nanti tunggu undangan Bu Nini aja, ya. Oh. Iya, iya. Gimana Bu? Ceritanya gimana nih Bu? Ada yang mau diceritakan? Oh, baik. Terima kasih Pak Jun atas Ya. waktu yang diberikan. Saya kenal kamu Vera itu dari Mbak Rama, Bu Rama ya. Oke, ya. Rama pas ketika beliau di Jepara. Kemudian kita ada ini di Padi. Oke. Kemudian pakai Pornas juga Pak Jun. Oke, iya, iya. Kemarin itu saya sempat sakit kepala. Sakit kepalanya itu pakai banget, nggak seperti biasanya Pak Jun. Oke. Saya cerita ke Mbak Rama, Mbak saya kok sakit kepala kayak gini ya, gimana? Terus dikasih ini, sudah disaranin sih Pak Jun, pas disuruh beli kamu Vera, tapi saya belum ngoten loh. Iya, Kemudian itu saya cerita, kemudian Mbak Rama nyaranin pakai kamu Vera saja Bunda gitu. Iya. Kemudian ambil, setelah itu dipakainya sebelum tidur itu aku pakai 4 tetes. Oh, 4 tetes ya. Dari awal 4 tetes ya, Bu aja ya? Iya, langsung 4 tetes. Oke. Karena sakitnya pakai banget, nggak seperti biasanya gitu kan. Iya, iya. Kemudian selang nggak ada 2 jam, 1 jam nggak ada deh Kak. Itu berangsur hilang sakit kepalanya. Langsung saya ke Bunda Rama, Mbak ini kepalaku kok langsung ini ya, langsung enak, ngoten. Iya. Itu Pak. Jadi kalau selama ini Bu Ajan ini sering sakit kepala berarti? Sering sakit kepala emang? Enggak. Oh, berarti baru tumben sakit kepalanya gitu ya? Tapi ini sampai sakit ngoten, sampai nggak seperti biasanya lah, sakit kepala biasa ngoten. Terus
pakai ini. Kemudian ke terus kita pakai ada stok Pak Jun. Iya. Kemarin kalau nggak sakit ya nggak pakai. Oh. Kemudian nggak terus Pak Jun, nggak dipakai terus. Kadang-kadang kalau sakit kita pakai, kalau enggak ya enggak. Oh, oke. Jadi waktu itu tapi Bu Ajan ini nggak tahu ya sakitnya kenapa, apa tekanan darah tinggi, rendah atau apa itu nggak tahu ya? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Terus kemarin setelah pakai ini kan hilang tuh Pak Jun. Kemudian kemarin kita sempat tes itu di angka 140 Pak Jun. Oh, oke. Ya. Nah itu ya, saya biasanya 120 itu maksimal. Oke. Baik. Jadi kalau boleh saran nih Bu Ajan ini dan teman-teman sekalian, tadi kan ada satu statement dari Bu Ajan ini bahwa kalau nggak sakit nggak diminum kan begitu ya. Nah, ini sama kayak ini nih, kayak kita punya motor atau punya mobil lah. Kalau kita punya motor itu kan sering kita pakai tapi nggak pernah kita servis. Nanti tiba-tiba kalau dia lagi rusak, biasanya biaya servisnya jadi bengkak kan begitu kan. Nah, ternyata sama kayak manusia, teman-teman sekalian. Jadi manusia seperti kita itu juga kadang-kadang sering begitu kan. Artinya kita masih fine-fine, sehat-sehat saja, kita nggak menjaga diri. Nah, begitu udah rusak atau sakit, nah itu biayanya jadi mahal gitu ya. Nah, ini saya mau sharing sedikit teman-teman sekalian. Kebetulan kami ada satu teman yang mengalami masalah di ginjal ya. Kebetulan tadi malam saya baru berkunjung gitu ya. Itu beliau ini ginjalnya sudah cuma sekitar 11% fungsi ginjalnya. Anda bisa bayangkan ya. Dan ternyata memang gara-garanya pola makan yang sangat tidak sehat. Ya, pola makannya ngawur, pokoknya nggak diperhitungkan makannya ya. Dan selama ini memang merasa fine-fine saja, sehat saja, masih muda, belum 55 tahun lah usianya ya. Jadi tapi ginjalnya udah fungsinya 11% saja. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa itu biayanya sangat mahal sekali untuk memperbaiki yang kejadian itu. Jadi dia ketahui udah parah gitu kan. Dan itu terapinya cukup mahal teman-teman sekalian. Jadi tadi malam di-sharingkan itu biaya terapinya untuk pengobatan itu 75 juta. 75 juta itu untuk beberapa hari saja. Ya kan biaya pengobatannya. Ya, jadi ya teman-teman bisa bayangkan ya, bukan sehat itu mahal, tapi sakit itu mahal ya. Selama ini kan kita berpikir sehat itu mahal, tapi ternyata sakit itu mahal banget ya kan. Saya juga baru tadi malam melihat, wah gila ya, luar biasa kalau kita sakit itu parah sekali biaya yang harus kita siapkan gitu ya. Nah, jadi artinya teman-teman sekalian, kalau Anda sekarang punya ini Bu Nini ya, punya produk di rumah, tadi kita udah sharing bahwa malam sebelum tidur minimal itu dikonsumsi. Ya tujuannya apa? Tujuannya agar pada saat kita tidur itu proses perbaikan sel itu karena dia membutuhkan nutrisi pada perbaikan sel, sehingga kalau kita cukupi dengan vitamin dan mineral yang lengkap seperti yang tadi saya sudah sharingkan, maka proses perbaikan selnya jadi maksimal gitu. Oke, Bu Ajan ini gimana? Ada cerita lagi yang lain? Selain pakai Cameo Vera, aku juga ini ya. Ada AWMX Slim. Oh, oke. Gimana AWM Slim ceritanya gimana? Kemarin aku beli cuma ya, ini masih 6. Oke. Udah pakai beberapa kali. Awalnya itu rasanya di perut ya, itu di usus rasanya bersih banget. Terus pas ke belakang cair ya Bang Jun. Terus tidak berbau. Kemudian keluarnya itu yang di awal ya Bang Jun. Itu hitam. Cair hitam. Yang pertama ya, hitam ya. Yang pertama dan kedua, setelah itu Bang Jun. Oh, oke. Saya pikir cuma ayam boiler aja yang kotorannya nggak bau, ternyata Bu Ajan ini juga nggak bau kotorannya, luar biasa. Baru dengar saya ini nggak berbau ya, hebat sekali ya. Ya, terus gimana Bu? Enak rasanya, lega ya? Rasanya bersih gitu. Itu yang dirasa. Kalau selama ini BAB-nya berapa hari sekali selama ini Bu? Biasanya aku jarang-jarang BAB Bang Jun. Oh, waduh. Setelah pakai ini ya berarti. Iya. Jangan sampai tidak tiap hari Bu. Bu Ajan ini jangan sampai tidak tiap hari BAB-nya, karena kalau kita itu teman-teman sekalian,
tidak tiap hari jam 5 sampai jam 7 itu kita tidak BAB, maka yang terjadi begini teman-teman. Itu kotoran di usus kita, di usus besar kita, itu kalau masih ngendon di situ di atas jam 7 pagi, itu dia akan menjadi racun dan racunnya itu akan dihirup kembali oleh usus, dan itu kalau masuk ke tubuh bahaya, ya kan? Nah, makanya yang sering banyak yang tidak disadari oleh banyak rekan-rekan kita adalah banyak sekali masalah disebabkan karena kita tidak BAB tiap hari. Nah, jadi kalau teman-teman yang masih BAB-nya belum tiap hari, segera konsumsi AOM Slim. Kalau bisa tiap hari. Karena tadi kan kita udah cerita, jadi harusnya jam 7 sampai jam 5 sampai jam 7 itu harusnya usus tuh membuang sisa metabolisme. Tapi kalau nggak dibuang itu jadi bahaya dia. Jadi racun kembali yang masuk ke dalam tubuh. Ya. Jadi sekarang lancar ya, Bu? Bu aja ya? Alhamdulillah. Ya, Bang Jun. Ya, ya. Kalau boleh tahu Bu Ajan ini apa? Profesinya petani atau pengusaha? Suami petani. Kalau saya di Ya. madrasah, Bang Jun. Oh, di madrasah ya. Kalau nggak salah yang videonya di padi yang tadi pagi di-share ya, kalau nggak salah ya. Betul ya? Tadi pagi ada share video ya, kalau nggak salah Pak Arjun ya. Iya, betul betul. Iya, tadi pagi Pak Arjun ada share video testimoni Ibu di padi. Itu lahan Ibu ya, Bu ya? Iya, itu pakai portes Bang Jun. Kemarin sempat khawatir karena daunnya itu kuning semua. Oh, di Yang usia. pernah saya sharingkan yang di Zoom, iya. Oh, oke. Itu yang kuning, terus kemudian pas di Zoom itu kan disaranin pakai garam kan. Ya. Itu kemarin pakai garam, alhamdulillah berangsur-angsur hilang. Kemarin itu sempat, ya Allah kok iya gitu. Kemudian alhamdulillah ini sudah bagus Bang Jun. Oh ya, puji Tuhan, bagus ya, luar biasa ya. Itu hari keberapa kuningnya ya, Bu ya? Itu sudah 2 bulan. Oh, waktu 2 bulan kuning ya. Tapi udah sejak kemarin dikasih itu disemprot udah. Ya. Kemudian kalau baru kemarin Bang Jun saat Zoom Ya. itu baru tahu. Oke. Terus di berapa kali semprot itu balik ke hijau lagi dia? Berapa kali semprot, Bu? 2 kali. 2 kali berarti 2 minggu lah ya? Iya, 2 minggu. Okay. Udah balik hijau ya. Oke. Berarti sekarang udah kapan panennya, Bu? Masih berapa lama lagi panen? Kurang lebih di tanggal 8 sampai 10 April nanti. Iya, iya. Tapi gimana? Kelihatan sekarang bulir-bulirnya bagus ya? Iya, alhamdulillah. Hama gimana hama? Hama gimana? Ada hama nggak? Nggak ada hama Bang Jun. Aman ya. Oke, syukurlah ya, luar biasa. Baik. Bu aja, ada lagi yang mau disampaikan, Bu? Sepertinya udah cukup Bang Jun. Oke, baik. Terima kasih ya Bu Ajan ini ya, sharingnya sukses selalu, salam buat suami. Ya, ngomong-ngomong kalau di Jepara lebarannya kapan, Bu? Idul Fitrinya kapan? Besok atau lusa? Jumat ya, Bang Jun. Oh, Jumat ya. Oh, berarti lagi 2 hari ya. 2 hari lagi ya. Ditunggu nanti deh pengumuman dari pemerintah Bang Jun. Oh iya betul ya, belum resmi ya pengumumannya kapan ya. Oke. Baik ya Bu Ajan ini sukses selalu ya. Amin. Terima kasih Bang Jun. Thank you. Baik, silakan teman-teman sekalian, mungkin ada yang mau sharing tambahan ya. Ya, ini Pak Sudiono, Bu Eni, silakan Bu Eni Iman Putri, kalau ada sharing boleh. Ini ada testimoni dari Rara Kaltim ini ya. Jadi Rara ini, sebentar. Rara ini, sebentar. Rara, tahun ini saya puasa tanpa promak, alhamdulillah ya. Sebelumnya dulu kalau sahur harus sebelum makan apa-apa minum promak. Nah, sekarang pas sahur habis makan minum Comifera dan propolis tetes bawah lidah. Jadi sudah bisa tanpa promak karena nggak ada mah lagi. Nah, itu yang saya rasakan selama bulan puasa yang mau berakhir ini, Pak Junwa, luar biasa ya. Oke, ayo Rara kalau mau sharing langsung boleh, silakan ya. Jadi sebagai informasi teman-teman sekalian, sekali lagi saya reminder, mah itu adalah sesuatu yang memang tidak mudah. Jadi mah itu adalah luka di dinding lambung sebenarnya ya. Kenapa dinding lambung kita bisa luka? Karena begini, kita itu makannya nggak teratur. Dan sebagaimana Anda ketahui kan setiap jam makan, misalnya gini, Anda biasa makan tuh pagi jam 7, terus makan siang jam 12 siang, makan malam jam 7 malam, misalnya ini rutin Anda lakukan itu. Karena Anda sudah rutin lakukan di jam-jam itu makan pagi, siang, malam, terus tiba-tiba di siang hari jam 12 itu Anda nggak makan misalnya, karena udah terbiasa tubuh Anda itu
menerima makanan di jam segitu, dan jam 12 siang Anda nggak makan. Nah, karena tubuh Anda sudah terbiasa punya pola bahwa jam 12 makan Anda isi makanan, Anda nggak makan, maka lambung itu tetap ngeluarin asam lambung. Nah, yang jadi masalah adalah asam lambung ini akan keluar di lambung, tapi kalau tidak ada makanan di situ, maka itu akan mengiris dinding lambung. Nah, kalau dinding lambung teriris, terjadilah luka. Nah, itu udah mah, teman-teman sekalian. Jadi orang mah itu lukanya di dalam dinding lambung. Ya kan? Nah, seperti yang saya selalu info ya, kalau lukanya di luar, kasih betadin, selesai gitu ya. Tapi kalau luka di dalam kan nggak mungkin kita minum betadin kan. Nah, jadi artinya, nah itulah gunanya minum pakai propolis. Ya, pakai propolis, seperti yang dilakukan oleh Rara tadi, dengan kamu Vera juga, dan terbukti sekarang Rara sudah tidak mengalami sakit mah lagi, teman-teman sekalian, berkat dua produk yang dahsyat ya. Jadi kamu Vera dan juga propolis ya, luar biasa ya. Oke, wah sambil masak di Rara ya, luar biasa ya ibu-ibu ya, sambil masak. Oke, baik teman-teman, ada lagi yang mau sharing sore ini, silakan. Monggo. Ada yang mau sharing lagi? Silakan. Monggo. Oke, baik. Kalau tidak ada, saya hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, tidak ada ya. Ya, ini ada tambahan dari Pak Yadi Mulyana ya. Propolis sama kamu Vera bagus untuk asam lambung ya. Terima kasih Pak Yadi. Kalau nggak salah Pak Yadi sudah sempat testimoni di chat juga pada Zoom sebelumnya itu mengenai istrinya yang mengalami mah dan juga sembuh dengan kamu Vera dan propolis ya. Oke. Baik, silakan diundi ya undian kita. Teman-teman sekalian, kita undi undian kita ya. Siapakah yang beruntung ya? Kalau nggak salah hari ini nggak sampai 50 orang ya yang mendaftar di grup ya. Kita cek dan pastikan Anda yang dapat itu ada di Zoom ya, agar kita bisa hadiahnya kita berikan. Karena kalau tidak ada di Zoom ya mohon maaf, kita tidak bisa berikan hadiahnya ya. Oke. Oke, 50 ada 50? Kayaknya nggak ada 50 ya. Karena nggak sampai 4, kalau nggak salah 40-an sekian yang mendaftar di Zoom. Kita coba angka-angka kecil. Ah, nomor 8. Nomor 8 ada, nomor 8. Halo, nomor 8 ada? Siapakah nomor 8? Silakan menyatakan keberadaannya nomor 8. Tidak ada nomor 8? Oke, tidak ada ya. Saya hitung sampai 5 ya. Ada Pak Jun, ada Pak Jun. Siapa nih? Siapa nomor 8? Itu Ayu cantik yang paling di Ayu atas. cantik. Oke, Ya. Ayu cantik. Silakan Ayu Yang cantik. kemarin testimoni tentang kamu Vera untuk jantungnya dia. Oh iya ya. Ayu Cimori nomor 8. Ayu. Nomor 8 Bu Ayu Cimori. Oh, iya. Oh, Ayu Cimori. Ya. Oke. Bu Ayu, gimana ceritanya, ada apa tadi, ada testimoni jantung gitu. Gimana ceritanya? Ya, itu dah semenjak saya minum kamu Vera sama ini ada sih perubahan dalam jantungnya saya. Kan saya udah pasang ring juga, Pak. Oh, jadi udah pasang ring jantung ya, Bu Ayu ya? Oke. Boleh tahu berapa ring, Bu? Berapa ring pasangnya, Bu? Udah 3. Udah 3 ya. Itu tahun berapa pasangnya, Bu? Dari tahun 2021 habis melahirkan anak saya nomor 3. Oh, oke. Tapi setelah pasang ring gimana kondisinya? Maksudnya kondisi Ibu gimana setelah pasang ring? Setelah pasang ring itu kan kita kan agak melemah, Pak. Kondisinya agak melemah. Habis itu stamina juga mulai agak ngedrop. Iya. Itu setelah itu kan saya sih udah coba ini sama untuk Veranya sama ini sama dianjurkan sama Mami sama Pak Arjun juga. Iya. Itu udah setiap hari saya juga itu udah minum itu Veranya, dan juga saya dapat minum itu loh Pak, pupuk Fornas yang kuning itu. Oh, maksudnya pupuk Fornas diminum? Iya. Serius? Iya benar. Maksudnya Ibu minum buat apa, Bu? Kan awal-awalnya kan saya ini Mami kan bilang ini bisa kok dipakai untuk manusia dan juga untuk hewan, kan gitu awalnya. Terus? Gitu kan, saya kan iseng itu coba gitu. Saya tetesin lah itu 1 tetes yang kuning itu loh. Iya, terus? Tetesin itu 1 tetes setiap
pagi itu malah saya ketagihan jadinya. Gimana Waduh. badan agak ger lah gimana gitu Pak. Iya, Ya, iya, luar biasa serius ini Bu. iya. Jadi sorry, ini Saru nih. Ini Ibu sehatnya karena Purnas atau karena kamu Vera ini? Itu udah dua-duanya juga Pak. Berarti Saya Ibu kan gak. orangnya, Hmm. saya kan orangnya gimana? Gimana ya kayak coba inilah digituin sama mami kan. Ya oke Mi, saya tes dulu Mi sama dirinya saya, gitu kan. Kalau saya bisa sehat berarti gininya apa namanya tanaman atau ikannya saya juga bisa sehat nih, gitu kan. Saya kan setiap seminggu sekali kan saya masukin juga pornasnya itu ke ikan koinya saya kan. Oh, oke. Saya semprotin juga, kamu veranya juga saya buat kayak tetesan air saya semprotin ke muka Pak, karena kan saya sering Oh, dijat. oke. Nah, sekarang saya mau tahu gini Bu. Biasanya kan memang kalau yang tadi Ibu cerita ya, saya juga baru tahu bahwa ternyata yang sudah pasang ring jantung itu juga ternyata hasilnya juga nggak maksimal ya Bu ya. Maksudnya ternyata Ibu juga kondisinya juga nggak jadi prima-prima banget ya setelah pasang ring jantung ya. Artinya mungkin Iya, cepat kelelahan, cepat apa namanya ngos-ngosan gitu ya mungkin Bu Ayu ya. iya. Nah, jadi Karena Ibu kan konsumsi udah berapa lama jadi produk kita? pomiferanya itu udah dari saya baru Hmm. ikut gabung itu sama Mami sama Pak Arjun udah berapa bulan ya Mi ya? Hmm. Udah sekitar 5 atau 5 6 bulan. bulanan. Oke. Ya, Nah, terus lumayan ya lebih ibu lebih daripada 5 bulan. ya Lebih ibu rasa ngerasakan perubahan itu kapan? itu semenjak itu kan saya selang-selingin sama ininya sama Hmm. pupuk Fornas itu loh. Iya. Berarti Tuh sampai sekarang ibu masih konsumsi pupuk Pornas ini? sih Wah, luar yang biasa ya. kuning itu saya tetesin 1 tetes Iya. saja di Hmm. tehnya saya. Oh, di teh ya. Iya. Oh, Ya teh. memang sih logikanya teman-teman sekalian ya memang nggak perlu khawatir sih sebenarnya. Cuma memang Pornas itu kan organik 100% ya. Artinya Ya, secara sertifikasi juga sudah ada organik Indonesia. Jadi secara food grade memang dia sebenarnya tidak ada masalah untuk dikonsumsi gitu ya. Nah, kenapa kok Bu Ayu ini merasa fit dengan konsumsi Pornas teman-teman sekalian? Karena bagaimanapun begini, Pornas ini kandungan mineralnya sangat tinggi. Ya, mineralnya ya, kita bicara mineralnya sangat tinggi, ya kan? Nah, cuma memang mineral sangat tinggi itu memang pasti akan membuat daya hantar listrik dalam tubuh kita itu kan jadi maksimal. Kalau teman-teman sekalian pernah lihat, kita kan ada teman-teman yang pernah tes lampu dicelupin air Pornas gitu. Jadi ada air ya, dikasih Pornas terus dipasang lampu kan. Nah, itu itu lampunya kan ya, nyalanya terang kan. Nah, ya, itu satu tanda bahwa daya hantar listrik atau mineralnya sangat tinggi. Ya kan? Nah, itu tentu saja bagus untuk tanaman, untuk tubuh manusia juga bagus. Nah, hanya saja begini yang saya mau ingatkan adalah begini Bu Ayu. Ya, maksud saya jangan terlalu sering juga untuk dikonsumsi. Kenapa? Karena mineral yang terlalu tinggi itu kita bicara berarti kan kadar TDS-nya juga tinggi. TDS itu maksudnya kandungan mineral logam yang dalam cairan itu jadi tinggi. Nah, khawatir saya adalah itu membebani ginjal. Ya, Bu ya. Maksud saya sesekali boleh tapi jangan sampai Ibu tiap hari. Ya. ya itu kan sekarang sih udah saya gini kan pertama awalnya pakai itu purna saya tetes cuma 1 tetes saja nggak lebih sih 1 tetes Ya. tes saya gituin sama tehnya saya kan minum Ya. awalnya selama seminggu itu terasa pusing Oh. kan kayak lempuyengan gitu kan karena saya kan kerjanya di lapangan Pak bawa Iya. kirim-kirim yogurt itu kan Iya. itu kan saya kan pakai itu dah kamu veranya tuh untuk saya diminum di air kan sama saya Iya. semprotin ke muka biar kalau saya capek atau misalnya Oke. kayak apa ngantuk gitu kan saya semprotin itu Ya. mulai agak seger dah mukanya saya gitu. Oke. Kalau Oke. itu yang ininya sudah kadung ketergantungan gimana caranya Pak ya? Ya nggak lah, jangan sering-sering lah. Maksud saya sesekali oke lah, ya kan. Sesekali oke, jangan sering-sering aja. Minum teh itu disiin ininya Fornas tuh rasa tehnya tuh nggak begitu nyekat di lidah gitu loh. Oh, gitu ya. Iya. Boleh. Nanti coba dong nanti Rama Wisnu sama Pak Arjun coba. Oke. Baik Bu Ayu ya. Sukses selalu Ya, buat Bu Ayu ya. Jaga ya kesehatan itu kan terus. Pak. Jangan lupa konsumsi terus biar jaga kesehatan terus ya Bu. Sukses ya Bu.
Ya. Selamat Hari Oke. Raya juga, Pak. Oh ya, Sama selamat Hari Raya. Oke, baik teman-teman. Oh ya, saya teman-teman sekalian untuk rekan-rekan yang merayakan Hari Raya Nyepi ya. Selamat Hari Raya Nyepi Idul terutama buat Fitri. teman-teman di Bali dan juga selamat Idul Fitri buat teman-teman sekalian ya. Mohon maaf lahir batin semuanya. Nah, mungkin memang belum ya untuk Idul Fitri masih lagi 2 hari. Kalau Nyepi kalau nggak salah besok ya, Pak Jun ya. Ya. Besok di Bali ya. Ya. Oke. Ya, Baik, baik. Nanti kirim alamat ini ya, kalau Bogor. Bu Ayu ya. Kirim alamat ke Mona ya. Alamatnya ya. Jangan lupa ya. Yang kemarin juga kayaknya belum ada chat tuh. Yang dapat siapa? Pak Yono ya? Pak Yono ya? Pak Yono kayaknya ya. Yang dapat kemarin Pak Yono ya, bukan ya? Pak Yono, Pak Yono. Oh ya, Pak Yono Pak Yono, kayaknya, Pak Yono. kayaknya belum ada info ke admin ya. Ya, kemarin saya Bang Erwin, ya. Iya, iya. Kalau bisa segera Pak, nanti takut admin lupa Pak. Saya Siap. minta tolong sama Pak Arjun aja biar lebih gampang. Iya, iya. Boleh, boleh. Nanti silakan di chat aja. Ya. Terima Oke. kasih Pak Arjun. Baik, baik, baik. Oke, teman-teman sekalian, saya rasa cukup kita Zoom-nya siang hari ini ya, teman-teman sekalian di penghujung liburan ya. Kita hari Jumat libur dulu ya teman-teman, karena pada hari raya semua gitu ya. Kita mulai nanti Senin depan, kita mulai Zoom-nya ya untuk pertanian, kesehatan, dan juga bisnis AWM Star Life ya. Oke, bagi Anda semua yang mungkin baru pertama kali mendengarkan AWM Star Life, Anda bisa dapatkan semua produk-produk kesehatan AWM dalam paket standar kami, di mana paket standar kami itu harganya Rp600.000 dan Anda sudah menjadi mitra selamanya tanpa ada target pembelanjaan tiap bulan ya, tanpa ada target yang memberatkan. Anda menjadi mitra AWM selamanya dengan Rp600.000 Anda bisa memilih 2 item produk bebas pilih. Anda boleh pilih produk apa saja, mau digabungkan antara pertanian dengan kesehatan boleh, atau semuanya kesehatan semua juga boleh dengan Rp600.000 ya. Nah, bagi Anda yang sudah bergabung dengan Rp600.000 di paket standar, Anda bisa menambahkan paket RO atau paket RO menambah 2,5 juta ya. Jadi dengan 2,5 juta Anda bisa mendapatkan sekitar 10 item produk ya. Atau Anda juga bisa langsung bergabung di paket standar dan RO secara sekaligus dengan 3,1 juta, kita sebut sebagai paket Pro, dan Anda mendapatkan produk sebanyak 12 item bebas pilih ya. Baik produk pertanian dicampur kesehatan atau kesehatan semua atau pertanian semua, silakan. Bebas ya. Silakan hubungi teman-teman sekalian orang yang mengajak Anda pada Zoom pada siang hari ini atau memberikan video ini kalau ini video sampai kepada Anda semua. Ya, kami semua dari AWM Star Life siap membantu Anda untuk mencapai kesuksesan bersama dengan produk dan bisnis kami di AWM. Oke, semuanya terima kasih semuanya. Sukses selalu ya. Go Black Diamond ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi, salam sejahtera. Gaspol semuanya. Thank you. Mbak Ayu. Foto. Ya. Halo Mbak Sri. Oke. Mbak Sri Ismianti. Oke, baik. Thank you semuanya. Sampai jumpa lagi. Selamat liburan. Dadah. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Bye-bye. Bye Bang Bye, Arjun. Bunda Ratu, Pak Yono, semuanya.